Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asma Nadia dan Isa si ganteng di acara Couple Talk. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Terus nanti kami tunggu like dan komennya. Ayah, hari ini kita ngobrolin apa sih? Soal nostalgia SMA. Nostalgia SMA, tapi mungkin yang terkait dengan berita sekarang tentang jilbab di SMA atau di SMP. Ya kan baru-baru ini ada berita nih, ada non-muslim yang Dipaksa pakai jilbab. Kabarnya begitu. Iya, klaimnya begitu. Terus kemudian dalam waktu singkat 3 menteri langsung kumpul, baru keluar peraturan tuh, nggak boleh memaksakan baju dengan atribut keagamaan gitu. Dan juga dimasukkan tidak boleh juga melarang seorang siswa untuk memakai baju sesuai dengan agama diyakini gitu. Which is sebenarnya kasus orang dilarang pakai jilbab itu udah berkali-kali terjadi, tapi tidak pernah ada respon yang secepat itu. Jadi iya, jadi bukan berkali-kali unik tapi ya. berpuluh-puluh tahun ya. Iya, bertahun-tahun gitu, karena tahun. kita dari zaman SMA aja udah terjadi itu. Jadi kalau di zaman SMA saya itu ada namanya jilbab bongkar pasang gitu. Ya, nyampe sekolah, masuk toilet dulu, buka jilbab gitu ya kan. Iya, jadi waktu Bunda SMA dulu ya gitu, Bunda pakai jilbab kan SMP kelas 3. Jadi masuk SMA favorit dan waktu itu seneng banget sih gitu. Tapi waktu itu belum ada yang pakai jilbab penuh. Jadi ada satu orang, kalau nggak salah Mbak Dede namanya, yang dia pakai jilbab tapi belum bisa penuh ketika dia di kelas. Nah waktu itu Bunda ngotot tuh, pokoknya nggak mau deh, nggak mau bongkar pasang, mau penuh gitu loh. Dan yang terjadi adalah malah dilarang olahraga. Jadi waktu itu nggak boleh olahraga karena seragamnya nggak sama. Jadi mereka menuntut siswi-siswi yang pakai jilbab sekalipun harus pakai pendek ya gitu, pakai sedengkul gitu. Gitu. Sementara Bunda tuh nggak mau gitu. Jadi akhirnya pertama kali dalam hidup itu dapat nilai merah. Yang tadinya juara umum, pelajar teladan dari SD SMP, di SMA malah dapat nilai 4 waktu itu. Dan kalau saya tuh ngalaminnya gini, saya waktu itu kan A3. Sosial ya, kita kan belajar segala sumber hukum itu Sari Pancasila, di bawahnya undang-undang, di bawahnya lagi ada keputusan presiden dan peraturan pemerintah dan lain-lain, banyak banget gitu loh, turun ke bawah. Dan prinsip dasar dari peraturan itu ya kita diajarin bahwa peraturan yang di bawah nggak boleh langgar peraturan di atasnya itu. Betul. Jadi itu agak unik. Jadi logika saya itu waktu nggak nerima kok orang pakai jilbab nggak boleh, itu kan ajaran agama. Ajaran agama dilindungi Pancasila, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 29, kebebasan beragama. Terus kita harus patuh gitu sama aturan sekolah gitu loh. Which is low, jauh banget di bawah gitu dari undang-undang gitu. Jadi atas saya nggak masuk akal gitu. Tapi anehnya logika anak SMA yang gitu yang jauh lebih benar seharusnya gitu. Tapi sama kepala sekolah itu masih kekeh. Ini peraturan sekolah, ini peraturan undang-undang gitu loh. Yang kita ikutin nih ideologi negara gitu. Dan yang lucunya pas Bunda kan nyampein kayak gitu juga gitu. Jadi saya rutin tuh dipanggil sama kepala sekolah, dipanggil sama wakil kepala sekolah, dibilang ada satu kelas yang gurunya itu malah narik-narik jilbab. Ini nih gitu, nggak Pancasilais gitu. Justru sebetulnya kan Pancasilais banget gitu, karena jadi sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa gitu. Terus mereka ngototin gitu ya, pokoknya ditunjukin tuh ditunjukin buku panduan seragam. Seragam tuh yang harus kayak gini gitu, nggak ada jilbabnya, nggak ada ininya gitu. Jadi emang mature itu memang kedewasaan itu bukan masalah umur, tapi masalah ya mature itu ya logikanya itu. Jadi dengan logika itu saya nggak bisa nerima. Makanya teman-teman yang pakai jilbab saya kumpulin waktu itu, terus kita bikin training tuh. Saya bilang kalau panggil kepala sekolah, bilang aja, Pak, ini kan peraturan lebih tinggi undang-undang. Kalau misalnya ini gimana? Kamu jawabnya begini, kamu gini jawabnya. Jadi kita bikin question and answer. Kalau pertanyaan gini, jawab gini, jawab gini. Sampai kayak gitu. Nah, terus sampai satu titik, kalau misalnya nanti gua aja ngadepin gitu. Nah, ini uniknya zaman dulu ya. Kalau kita percaya gitu, kalau kita memang yakin, waktu itu juga saya baca tentang Palestina. Kalau bukan kamu melempar batu tapi Allah yang melempar, bukan ini tapi Allah yang memutuskan. Jadi sama sekali nggak takut gitu loh. Gue kalau memang sekolah mau ngeluarin, Allah nggak izinin, gue nggak bakal keluar. PD-nya kayak gitu. Jadi sama sekali
ketemu kepala sekolah tuh nggak takut gitu loh. Sampai guru agama dimarah-marahin, nyari apa namanya? Guru agama dimarah-marahin? Iya, dimarah-marahin karena banyak orang pakai jilbab di sekolah gitu. Terus ditegur sama pihak sekolah? Sama kepala sekolah. Terus saya guru agama juga udah nggak ini, bilang suruh panggil aja. Saya disuruh panggil gitu karena saya yang ngajarin apa, yang mengajak argumentasi, tapi sampai saya lulus nggak pernah dipanggil tuh sama kepala sekolah. Nah itu yang apa yang kalau di hadis itu ya, kalau kita di Quran juga ya, kalau kita takutnya sama Allah, kita nggak takut sama apapun, yang lain justru gentar sama kita. Jadi kepala sekolah aja nggak berani ketemu anak SMA, bisa kayak gitu. Tapi zaman dulu itu berasa banget perjuangan jilbabnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini bisa berjilbab nyaman ya, itu juga bisa jadi lebih bersyukur gitu. Dan tapi anyway, ini perjuangan panjang. Yang pengen kita sampaikan adalah bahwa untuk berjilbab waktu zamannya Asma itu, kakak juga kebetulan pakai jilbab. Dia umur 17 tahun, kelas 3 SMA, dan itu mau Eptanas kan, mau ujian ya gitu. Dan inget banget gimana dia sampai dapat nilai 2 matematikanya gitu. Itu karena di kelas itu pas ujian itu suka ada razia. Jadi razianya tuh razia jilbab. Jadi semua yang pakai jilbab itu disuruh keluar ya, diusir gitu, dan mereka tuh yang nyerahin yang seberapanya mereka bisa nyerahin gitu. Jadi kadang-kadang ada yang baru 3 menit gitu ya ngerjain soalnya gitu, baru dapat 1 soal atau bahkan nggak dapat sama sekali. Mereka udah harus nyerahin supaya mereka bisa kabur gitu. Kalau nggak jilbabnya tuh dilepas gitu. Terus kalau Asma tadi ya ngalamin di larang olahraga, kemudian diintimidasi ya sama beberapa guru gitu. Kemudian juga waktu itu inget banget mau ini ya, kita mau dipindahkan ke sekolah, waktu itu mau dipindahkan ke Muhammadiyah. Jadi semua siswi berjilbab mau dipindahkan ke Muhammadiyah. Dan Masya Allahnya waktu itu, subhanallahnya, pelarangan jilbab, kan Bunda pertama tuh masuk pakai jilbab kan. Pelarangan jilbab itu nggak membuat teman-teman lain tuh jadi yang pengen pakai jilbab jadi mundur gitu. Karena kan Asma bolak-balik dipanggil gitu. Tapi justru subhanallah, dari tadi 1 jadi 2 jadi 3 gitu. Sampai waktu itu Asma ingat ada sekitar 13 orang, dan akhirnya dikasih ultimatum, kalau nggak lepas jilbab juga gitu, kami ini akan dipindahkan. Pokoknya harus dipindahin ke sekolah Muhammadiyah gitu. Dan ingat waktu itu OSIS berusaha melindungi gitu, tapi ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Jadi akhirnya cuma mendampingi aja gitu OSIS, dan kami udah siap, udah pasrah, dan ada teman-teman yang nggak berani ngomong sama orang tuanya gitu ya. Saya juga hubungan sama ibu waktu itu belum bagus karena ibu masih kaget anaknya 2 orang pakai jilbab dalam waktu selisih 2 pekan gitu. Jadi wah nggak tahu deh mesti gimana. Tapi ingat dulu ayat itu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Janganlah kamu rendah diri atau merasa rendah, karena kalau kamu mukmin, kamu tuh mulia gitu, kamu tuh tinggi gitu loh. Jadi itu terasa banget sih zaman-zaman itu. Jadi itu yang menghibur ya gitu. Dan Masya Allahnya akhirnya tuh kami nggak jadi dikeluarin, bukan karena pihak sekolah berubah pikiran, tapi karena tiba-tiba sekolah yang diserang. Biasa memang tawuran gitu ya dengan STM sebelah gitu, terus tiba-tiba suatu hari itu pecah kebakaran, sekolah kebakaran. Saya pas lagi di luar, saya langsung lihat, wah pas kebakaran gitu langsung manggil telepon pemadam kebakaran dan segala macam. Dan akhirnya karena ya sekolah juga ada bagian yang terbakar dan harus direnovasi gitu, kita tuh akhirnya siswi yang pakai jilbab terlupakan. Dan sampai dengan lulus itu alhamdulillah bisa menyelesaikan SMA. Dan waktu lulus itu terharu banget karena waktu itu ada 51 siswi yang berjilbab. Ya alhamdulillah ya. Jadi memang kadang-kadang ya pengalaman itu akhirnya membuat kita jadi lebih kuat ya kan. Tapi di SMA lain nggak seberuntung itu kan, yang sampai ke pengadilan, ingat nggak ya? Oh iya, ada di SMA 68 tuh, sampai berapa orang dikeluarin. Nah ini yang saya bilang tadi, responnya tuh nggak cepet, maksudnya lama, sampai akhirnya mereka masuk pengadilan, sampai pengadilan akhirnya memenangkan kasus mereka, dan mereka disuruh diterima kembali ke SMA-nya, padahal mereka udah pada kuliah, udah hampir mau lulus malah kuliahnya ini. Begitu lama, bertahun-tahun. Nah, yang kemarin tuh responnya cepat, tapi ya kita lihat positif aja lah. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa yang non muslim tidak perlu dipaksa pakai jilbab, karena menurut tidak saya boleh malah ya. Iya nggak boleh, karena dipaksa pakai jilbab. Saya juga sepakat bahwa itu sebetulnya sama. Kalau keyakinan non muslim tidak wajib berjilbab, terus dipaksa pakai jilbab kan berarti ada unsur pemaksaan. Sama ketika seorang muslimah mau pakai jilbab dilarang, itu juga pemaksaan. Jadi walaupun itu terlambat, tapi akhirnya memberi efek baik juga lah buat kaum muslimah sekarang yang mau pakai jilbab. Padahal sekarang juga masih banyak
institusi pendidikan yang melarang. Nah, sekarang kan jadi jelas juga, gitu kan. Yang larang tuh nggak boleh gitu loh. Jadi sebenarnya ada beberapa bagaimanapun profesi, kita anggap ada beberapa positif, profesi gitu. yang sampai saat ini masih berjuang ya, termasuk kayak misalnya nggak tahu ini boleh disebut apa enggak, pilot ya. Kemudian kita juga pernah lihat di bioskop ya, di bioskop tiba-tiba pas udah pada tutup bioskop kok banyak banget yang pakai jilbab gitu. Ternyata itu mbak-mbak yang bertugas gitu. Cuma ketika mereka kerja itu mereka nggak boleh pakai jilbab gitu, dan itu masih sedih sih gitu. Harusnya kenapa sih jilbab nggak dianggap, kalaupun misalnya ya di luar keyakinan, udah aja jilbab dianggap sebagai hak seseorang gitu untuk berpakaian, untuk menentukan, untuk memutuskan bagaimana dia mau berpenampilan gitu. Dan ini hak asasi seseorang gitu, dan harusnya nggak boleh dilanggar, harusnya nggak boleh kita paksakan. Sama juga seperti mungkin kita juga nggak boleh istilahnya ngejudge atau nyinyirin gitu ya mereka yang misalnya belum mau berjilbab, apalagi mereka bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan keluarga kita gitu. Ya, jadi intinya kebebasan itu menjalankan agama sesuai dengan agama masing-masing, ya dibebaskan. Jangan paksakan agama keyakinan kita kepada orang lain. Jadi sebetulnya itu ya, semoga aja akhirnya kita bisa lebih dewasa ya, lebih melihat dasar negara ini sebagai patokan yang dipegang semua. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih Pancasila itu seperti ajaran Islam yang di Indonesia kan gitu loh. Ya semua nilai-nilai yang ada dari mulai persatuan, ukhuwah ya. Kita ada ukhuwah, ketuhanan, kita ada konsep iman. Jadi disatukan di situ gitu. Jadi itu founding fathers kita juga sebetulnya membahasakan Islam menjadi bahasa yang lebih menasional gitu. Itu bentuk toleransi yang tinggi. Jadi sebenarnya tidak bisa Pancasila itu diterjemahkan dengan cara yang salah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pakai jilbab Pancasila, itu jelas orang yang secara kasat mata udah tahu salah tapi masih kekeh gitu loh. Itu agak unik sih, masih ada yang kayak gitu. Ya semoga. Bunda yang bersyukurnya adalah ketika saya keluar dari SMA waktu itu, ya setelah waktu kelas 1 pokoknya dinyinyirin abis, dimarahin, jilbab ditarik-tarik gitu ya, dibilang nggak Pancasila dan sebagainya. Saya waktu itu bersyukur sekali Allah memberikan kesempatan untuk ngasih ending yang manis di SMA ya. Jadi bisa mempersembahkan piala 1 meter karena menang kompetisi biologi se-DKI. Jilbab bisa ya. Ya kayak begitu. Saya juga waktu itu lulus dengan NEM tertinggi di SMA gitu. Jadi ini pembela jilbab. Jadi kita nunjukin bahwa berjuang itu tetap jangan ada bilang wah ini ahli ibadah, tukang ibadah tapi nilai ketinggalan, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus seimbang. Dakwah di sekolah kayak gitu. Saya juga selalu bilang kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau dekat Islam ya harus disesuaikan gitu. Ada pembina OSIS yang lagi sakit, padahal dia sangat antipati yang mau pakai jilbab, ya kita jenguk gitu, karena tetap orang sakit harus dijenguk gitu. Jadi hal-hal yang kayak begitu tuh harus dikombinasi. Akhlak intinya, dan seperti Rasul, kalau ada orang beda pendapat, kita nempatin dia sebagai objek dakwah juga. Jadi bukan tempatkan sebagai musuh gitu loh. Kayaknya mungkin sampai sini ya dialog nostalgia SMA 4 jilbab ya. Couple talk ya. Dan buat teman-teman semua, mudah-mudahan makin bersyukur yang saat ini bisa berjilbab dengan mudah, dan kita doakan teman-teman kita yang masih terhalang, harusnya sih udah enggak ya, yang masih terhalang untuk bisa mengenakan busana muslimah. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan hati dan tidak menunda hidayah, dan mudah-mudahan dimudahkan sama Allah untuk bisa berjilbab. Jilbab itu cuma nutupin aurat kok, cuma nutupin kepala kita, kalau bagian yang kerudungnya nggak nutupin otak kita. Jadi berjilbab bisa. Terima kasih, jangan lupa saksikan Couple Talk yang lain, saya dan Ayah Isa Alamsyah di YouTube channel Asma Nadia. Ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa juga hidupkan notifikasi supaya kamu bisa menjadi yang pertama menyimak video-video dan dialog inspiratif di YouTube channel Asma Nadia. Assalamualaikum.